punya beberapa pembagian ya. Bisa pagi, bisa sore, bisa malam. Yang penting alokasikan waktu tadi ya 2 jam oke lah ya. Sebenarnya kalau kita pengen peluangnya itu ya ada waktu kita lihat monitor aja, mengikuti pergerakannya, mengikuti iramanya. Sehingga kita malam pun kalau misalkan kita nanti melihat oh siang tadi begini gitu. Jadi paling tidak kita bisa mengikuti. Pagi ini biasanya kalau pagi itu biasanya agak pelan, agak perlahan. Ya kalau pagi itu targetnya tidak bisa sama dengan yang siang tadi, yang siang agak kecil kalau pagi itu 200 sampai 300 pip. Atau 200 sampai 300 pergerakan. Kalau sore itu pagi ini jam berapa sih pagi ini? Ya jam 05.00 sampai dengan 12 siang. Kalau sore itu mulai jam 14.00 sampai 17.00. Kalau jam-jam malam itu sudah jam Eropa masuk sudah ya, jam Amerika sama Eropa jadi satu. Mulai jam 19 sampai 23. Jam-jam yang rame itu di sini. Makanya kalau kita pengen cari yang target 500 itu bisa 2 kali transaksi oke. Kalau 500 itu kadang agak lama nunggunya. Biar kita cepat exit, maka turunkan targetnya. Pipsnya turunkan. Misalkan per transaksi 250 atau mungkin 200. Saya sendiri biasanya per transaksi hanya 100 pip. Cuma saya lotnya perbesar. Jadi kalau 0,75 gampangnya ngitungnya kan langsung $75. 1,25 langsung $125 begitu sudah. Tapi kalau kita normal ya lotnya yang normal ya kita ambil 200, 250 sampai 300 oke lah kita bisa exit dengan cepat. Nanti yang nyaman bagaimana kita menyesuaikan saja. Yang penting jam-jam ini yang biasanya potensial. Kalau pagi saya tidak terlalu banyak rekomendasikan kalau kita pengen mencari yang targetnya agak besar. Ya mengikuti karakternya. Karakter pagi, karakter sore, karakter siang. Kalau sore itu sudah mulai mendekati Eropa masuk ini sudah mulai ramai sini. Makanya nanti biar tahu mungkin sesuai dengan kondisinya juga ada shift pagi, ada shift malam kan. Pak ya coba di setiap sesi itu dicoba dulu biar kita nanti tahu. Oh ternyata target saya kalau masih pagi susah mendapatkan sekian. Berarti kalau susah jangan diulang lagi. Kalau terlalu berat jangan mencari yang berat, cari yang ringan. Targetnya diturunkan. Caranya begitu. Kemudian kalau malam misalkan, malam ini saya tidak bisa tidur, tidak bisa terlalu keras, terlalu fluktuatif misalnya. Maka ya jangan masuk di sini. Kalau bisa di awal itu memang harus dicoba semua, biar nanti ketemu mana yang nyaman, mana yang menguntungkan. Kemudian kalau misalkan itu ekstrim, minimal kita punya antisipasi strateginya gitu ya. Jadi strategi pagi tidak bisa diterapkan sama dengan malam, tidak bisa. Nanti yang ada kita keteteran ya. Pagi itu slow, kemudian untuk mendapatkan target juga lama. Kalau malam nanti tiba-tiba pergerakannya goncang, kita rugi sebentar, bisa panik kita. Kan begitu masuk kadang langsung bergeraknya luar biasa. Makanya harus siap semuanya. Siap mental kalau kita pagi, sore atau siang ini, kemudian malamnya harus siap semuanya. Dicoba semuanya. Saya dulu demo juga lumayan lama hanya untuk satu menguji diri saya dengan modal yang ada itu kemampuan saya sejauh mana mengendalikan lot, mengendalikan resiko dan mengendalikan diri saat mau entry. Itu dibentuk dulu. Kalau sudah terbentuk, sudah terbiasa, terbentuk dalam bawah sadar kita, maka nanti akan refleks. Kalau belum ada potensi ya kita skip saja. Kalau ada belum ada peluang yang sesuai dengan aturan main kita, skip saja, jalan lagi. Kita tutup lagi, kita lanjut aktivitas lagi, kita cek lagi. Ada waktu longgar dilihat, monitor saja, tidak usah buru-buru masuk. Monitor kemudian ternyata ada peluang kalau kita tidak siap dengan waktunya, kita lagi kerja, ya kita minimal tandai, kira ini potensinya naik. Nanti dilihat lagi, betul enggak kira-kira, untuk mengujinya, seperti itu. Kemudian batasan risiko nanti saya lebih cenderung menyesuaikan kondisi marketnya. Nanti kita sampaikan pas teknikal nanti sekalian kita menentukan titik entry dan resikonya. Biar nanti lebih pas. Kalau sesuai dengan teknikal itu kan lebih enak nanti titiknya di mana. Kalau entry misalkan begini, ada petunjuk naik, ada petunjuk di sana, kita entry sell di sini, resikonya tidak usah jauh-jauh. Ini ada level taruh di atasnya. Sehingga resiko itu tidak terlalu panjang, kita ruginya tidak banyak.
Jangan pakai hitungan 500, bukan hitungan 700, enggak usah. Biar apa? Kalau kita rugi itu juga enggak terlalu banyak. Kita ambil di atas levelnya. Nanti targetnya ya kita bisa sesuaikan. Paling enggak 2 kali boleh kalau yang ini, seperti ini. Ya, 2 kalinya. Pengen cepet ya 1 kali dinaikkan sedikit enggak masalah. Tergantung target kita. Ya, yang penting jangan terlalu jauh. Nah, ini kan udah cukup banyak. Sementara resikonya di atas di sana itu ya cukuplah 300. 300 kalau di bawahnya 600 kan 1/2 bisa. Dengan catatan dia tren. Dia sudah tren, range-nya terpenuhi, kemudian ada triggernya di situ. Sebelum itu ada, ya kita lebih baik ya ngambil kecil atau ya kita monitor dulu. Toh juga target kita harian sebenarnya cuma 500. Target harian kita itu sebenarnya cuma 500 pip aja. Trading harian itu hanya sekian ini. Ini mau dibagi berapa kali transaksi boleh saja. Mau 1 kali transaksi 100 misalkan, boleh saja. Ya 5 kali transaksi nantinya. 5 kali transaksi begini. Boleh saja. Intinya 1 hari itu pakai yang rata-rata di sini. Ini yang betul-betul realistis bisa dapat targetnya nanti. Kalau 1000 agak berat. Bisa tapi kondisional, itu tertentu saja nanti. Kalau 500 masih bisa, di tengah pun masih bisa kita. Ngambil dari tengah pun masih bisa. Dari penjelasan ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ada tadi menggunakan SL, jadi resiko itu atau bahasanya risk management atau recovery itu sebenarnya boleh tidak hanya menggunakan SL ya. Satu memang kita menggunakan cut loss atau stop loss atau SL. Yang kedua sebenarnya kita boleh saja menggunakan namanya sweet. Ya, mana kira-kira yang sesuai. Yang ketiga kita bisa menggunakan averaging. Jadi tidak harus dengan cut loss atau SL, boleh pakai sweep, boleh pakai averaging. Mana kira-kira yang nyaman. Ya, tentu yang paling membuat kita lepas plong itu ya pakai SL. Sudah salah, resiko sudah. Kenapa? Kalau pakai sweep itu kan kita menambah posisi menghabiskan yang satunya lagi. Jadi kalau sweep itu begini. Misalkan marketnya awalnya kita analisa buy, marketnya turun, ya turunnya ini kita ukur misalkan 500. Nah di area di sini kita menutup posisi buy kita silang, kemudian masuk sell. Tentu masuk sell ini berdasarkan kondisi marketnya teknikal, tidak bisa langsung sell begini, karena ada kalanya nanti buy. Ya misalkan di sini naik, kemudian koreksi. Nah ini di sini masuk buy juga boleh saja, tidak harus sell. Intinya dihapus salah satu. Kalau sweet itu dihapus dulu, yang satu dihapus kemudian masuk. Kalau averaging itu ditambahkan lagi. Jadi kalau misalkan buy, marketnya turun, kita nambah lagi, nambah buy atau nambah sell. Kalau nambah buy boleh lotnya sama atau lebih. Kalau nambah sell lotnya harus 2 kalinya. Kalau ini sell berarti lotnya 2 kali. Karena kalau lotnya sama itu bukan averaging, namanya hedging atau locking, mengunci.